どう見てもゾンビだよな、あれ。なんだあれ。ゾンビ。会社に遅れちまうじゃねえかよ。 Film diawali dengan seseorang merupakan pekerja keras yang sedang dibeberik alias diburu oleh sekian banyaknya zombie. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, maka kita akan dibawa mundur tepat 1 tahun sebelum kejadian ini. Si paling rajin ini, dia bernama Akira Tendo, merupakan mantan pemain sepak bola Amerika. Terlihat dia baru keluar dari rusun yang sama seperti di scene awal tadi, dengan penuh semangat dan riang gembira sambil menyanyikan balonku ada 5 usut. Punya usut, ternyata ini merupakan hari pertama dia kerja di PT Ali Merugi yang merupakan sebuah perusahaan yang diidam-idamkan sejak masih duduk di bangku TK. CM 制作部に配属になりました。天童明です。 Setelah dapat sambutan, si Tendo diperkenalkan pada leader perusahaan bernama Kosugi dan disarankan supaya bertanya kepadanya jika ada hal yang tidak dia pahami. やりがいのある仕事にアットホームな雰囲気。 Alangkah senangnya si Tendo, selain gaji yang di atas UMR, seorang cewewel merupakan atasannya yang sangat cetar menggelagar. Dia menyapa dan memperkenalkan diri. Namun sesuai dengan nama perusahaan, yaitu PT Alim Rugi, si Tendo yang baru masuk sudah disuruh lembur hingga 7 hari 7 malam. Bahkan saking alim ruginya, perusahaan telah menghapus hari libur, membuat kalender sendiri tanpa adanya tanggal merah. Si paling rajin nih bos, senggol dong. Sekedar hanya ingin ngopi santuy saja, si Tendo memanfaatkan waktu istirahatnya untuk bertemu dengan sahabat ngampusnya di kala itu yang bernama Kenko. Si Tendo curhat tentang pekerjaan di mana dia sebenarnya merasa sangat tersiksa, namun tidak punya keberanian untuk keluar dari perusahaan tersebut. Namun si Teko malah asik dengan ponselnya, membuat si Tendo sedikit ngadat karena curhatnya tidak didengar. Diperkeruh dengan kejadian waktu di turnamen sepak bola Amerika yang si Tendo ungkit akibat kekesalannya, di mana kala itu timnya kalah dan mendapatkan juara 2 karena kesalahan si Teko yang tidak mau mengoper bola. Singkat cerita, hari berikutnya seperti biasa si paling rajin ini selalu hadir meski mukanya sudah sangat-sangat gak alun seperti bala-bala kemarin. Namun seketika berubah tatkala si senior Otori datang dengan penuh perhatiannya, yang ternyata si Tendo sangat mengagumi si Otori sejak pertama kali bertemu alias tatapan pertama. Otori-san, はい。ちょっと来て。はい。 Hari demi hari, bulan demi bulan telah dia lalui bersama PT Alim Rugi. Bayang-bayang semu akan kelelahan dan resign pun sempat tersirat dalam benaknya. Namun bukan si paling rajin namanya kalau dia tidak bisa melawan rasa itu. Nah loh, apaan tuh gengs di belakang si Tendo? 行きたくない。 Singkat cerita, pagi pun tiba, itu artinya dia harus pergi ngantor lagi. Meski berjalan saja dia harus paretot dan semu-semu jangar. Namun hal aneh terjadi di rusun pada si bapak-bapak yang selalu saling sapa saat si Tendo akan pergi kerja. Iya, dan faktanya setahun telah berlalu, virus zombie secara tiba-tiba sudah menyebar dan seperti yang kita tahu, si Tendo yang diuber para zombie saat dia hendak akan berangkat kerja berhasil lolos dari kejaran dengan naik ke atas loteng alias suhunan rusun. Penyebarannya sudah dari semalam, berarti gengs terlihat kondisi rusun sebelah dan kota yang sudah sangat kacau. Namun hal itu tidak membuat si Tendo ngagibrig, malah dia sangat senang karena dengan kejadian ini itu artinya dia tidak perlu pergi ngantor. やったー。 Hari pertama merdeka, dia sangat-sangat menikmatinya. Namun bukan lagu balonku yang dia lantunkan, melainkan potong bebek angsa. Setelah melihat minuman yang dikasih si Otori kemarin, dia pun jadi teringat dengannya dan khawatir dengan keadaannya. お、はようございます。 Dan ketika akan pergi menemui si Otori, si Tendo bertemu dengan orang rusun yang selamat seraya menawarkan mau dibawakan oleh-oleh apa. Ketika si Tendo kembali nanti, mau atuh mang, bolehlah, saya pengen batagor jolseak, saya seblak gurinyai aja. オッケーっす。よっ。 Dengan tiisnya, si Tendo melewati kerumunan para zombie. Eta Kang Poto sama Kang Grab semangat bet.
Singkat cerita, si Tendo sudah berada di kos-kosan si Ohtori. Ternyata dia sedang bersama bosnya yang sudah terinfeksi. Tapi untungnya berkat keahlian dalam bermain sepak bola Amerika, si Tendo berhasil mengatasi zombie bosnya. Sayangnya, si Tendo terlambat karena si Ohtori yang ternyata sempat tergigit dan baru bereaksi menjadi zombie. Sarang heo Ohtori-san, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Si Tendo pun kembali, namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat kamar yang pesan makanan tadi sudah dalam keadaan berdarah-darah. Menyadari situasi ini sangat emergensi, sewaktu-waktu dia bisa terkena virus zombie. Terinspirasi dari si SpongeBob, dia pun memutuskan untuk membuat daftar keinginan sebelum dirinya jadi zombie. Yosh! Hari kedua pun tiba, dimulai dengan membereskan kamar yang masuk daftar list pada 100 keinginannya. Dilanjutkan berbelanja tanpa menghiraukan harga, mewarnai rambutnya yang setelah gonta-ganti warna pada akhirnya tetap memilih hitam, melukis wajahnya sendiri, membeli banyak kembang api untuk nantinya dinyalakan, dan naik motor hasil temuan yang baru bisa si Tendo lakukan hari ini. Keesokannya, dia berkemah di suhunan rusun, namun saat sedang akan menyantap steak, dia kehabisan garam dan saus. Yosa! Mending gua dimakan zombie, daripada harus makan tanpa cita rasa. あった Si Tendo pun pergi ke Mimi Market, namun saat sedang di sana, tiba-tiba seseorang berhelm menyerangnya. Bentuk kewaspadaan dia terhadap virus zombie. Setelah mendengar penjelasan dan melihat belanjaan si Tendo, dia percaya kalau si Tendo belum terinfeksi, yang ternyata si helm ini seorang cewewew. Dia bernama Shizuka. Sempat terjadi sedikit drama dengan para zombie yang sangat dengan mudah bisa diatasi si Shizuka. Dia juga memperlihatkan kalau para zombie ini sangat tertarik dengan suara. Setelah membereskan zombie, si Tendo ngajak dia untuk ikut bergabung dalam acara camping di suhunan rusun. Namun si Shizuka tolak dengan alasan keamanan, kalau sendiri menurutnya itu lebih baik dan lebih worth it. Gagal ngajak Apempulen untuk bergabung, si Tendo yang kesepian pun teringat dengan sahabatnya dan langsung menghubungi si Teko. Alangkah sumringahnya si Tendo ketika panggilannya diangkat si Teko, yang artinya itu dia masih hidup dan selamat. Si Teko yang sedang berada di Hotel Saritem, posisinya sedang tersandwich zombie, membuat dirinya putus harapan untuk tetap bertahan. Kalem kok, saya akan selamatkan kamu. Hotel Saritem mah atuh hotel favorit saya juga. Ilmu yang didapat dari si Shizuka dia amalkan dengan melemparkan salon bluetooth dan memutar musik sekencang-kencangnya, membuat si zombie teralihkan dan bisa masuk dengan mudah ke Hotel Saritem untuk menyelamatkan si Teko. Singkat cerita, mereka sudah berada di sebuah kafe. Melihat situasi kota yang sudah acak-acakan mengharuskan mereka untuk segera pergi dari Tokyo, si Tendo punya satu tempat yang akan jadi tujuannya, yaitu Aquarium Marine Paradise di Ibaraki. Konon katanya di sana ada kostum hiu yang mampu melindungi seluruh tubuh dari serangan hiu. Secara otomatis, serangan zombie pun pasti tidak akan mempan. Si Tendo sangat membutuhkan kostum itu demi menjadi Ultraman untuk menyelamatkan semua umat manusia. ナイスアイデアすぎんだろ行こうぜ水族館 Mereka yang membutuhkan beberapa perlengkapan untuk bisa memulai perjalanannya. Selain butuh mobil, mereka juga butuh perlengkapan lain dan akan mencarinya di sebuah toko. Tapi tiba-tiba saja satu bis datang dan menabrak hingga tidak mampu lagi untuk melaju, membuat semua penumpangnya keluar berhamburan ketakutan.
Ternyata salah satu dari penumpang itu ada si Shizuka. Setelah berhasil ngumpet di sebuah toko, punya usut rombongan bis ini juga akan pergi ke Aquarium Paradise. Namun hal tak terduga terjadi tatkala si sopir bus yang sudah tergigit dan baru bereaksi menjadi zombie. Berhasil menggigit 2 orang yang membuat situasi semakin gadar alias gawat darurat. Mereka bertiga yang masih selamat bermaksud akan keluar dari toko itu menuju ke sebuah mobil untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Tujuan mereka sebenarnya sama, akan pergi ke akuarium. Si Shizuka sempat nolak akan pergi bersama, namun setelah diiming-imingi minuman orang tua membuat Shizuka tidak bisa menolak dan akhirnya pergi bertiga ke sana bersama-sama. Tidak terasa sudah memasuki hari ke-7 wabah zombie. Mereka mampir di sebuah toko untuk mencari kebutuhan yang sempat tertunda karena zombie waktu itu. Setelah melanjutkan perjalanan cukup lama hingga memasuki hari ke-10 mereka yang hampir sampai, tiba-tiba saja mobil yang mereka tumpaki bannya pecah. Sadar-sadar si Tendo sudah berada di akuarium dan yang membangunkannya ternyata leader waktu di kantor yaitu si Kosugi. Si Kosugi membawa si Tendo untuk berkeliling dan sedikit menjelaskan kalau disinilah satu-satunya tempat yang bisa menjamin makanan dan keamanan daripada zombie. Si Tendo juga bertemu dengan orang-orang yang pesan makanan teh. Ternyata mereka masih hidup dan berhasil sampai di sini. Semua orang mendengar rumor tentang tempat ini hingga akhirnya mereka semua berkumpul di sini demi kelangsungan hidup. Mereka semua bekerja di sini. Si Tendo juga melihat sahabatnya dan si Shizuka yang juga sudah mulai bekerja. Si Tendo pun disuruh si Kosugi untuk segera mulai bekerja. Tapi sebelum itu dia diperlihatkan tim keamanan. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, gengs, karena harus melewati zombie terlebih dahulu. Caranya cuma satu, yaitu dengan mengalihkan perhatian yang bisa dilakukan dari dalam. Para zombie keamanan ini mereka pekerja keras yang tidak pernah mengeluh, sama halnya dengan si Tendo yang si Kosugi kenal. Si Kosugi selalu berharap kalau suatu saat si Tendo bisa jadi tangan kanannya, dan mungkin inilah jawaban dari semua harapan si Kosugi selama ini. Singkat cerita, waktu istirahat tiba dan seperti biasa si Kosugi yang sangat membagongkan ini, ternyata tangan kanan yang dia maksud adalah kembali menjadikan si Tendo jongos pribadinya. Sempat membuat kesal si Teko, namun dicegah si bapak ini supaya tidak melawan atau tim kita akan diusir dari sini. Keesokannya mereka menyelinap ke parkiran yang ditunjukin si bapak ini kalau semua mobil ini adalah milik para pengungsi. Cari yang bisa kalian pakai untuk kabur. Sementara di sisi lain orang akuarium bagian konsumsi yang sedang mencari persediaan, tanpa disadari si sopir ada satu zombie yang masuk ke kontainernya. Satu zombie itu sudah cukup untuk membuat zombie lain jadi tidak berfokus pada suara. Mereka mulai masuk ke dalam akuarium dan menebar virus di sana. Wah, apakah si Hiu akan menjadi zombie, gengs? Di sisi lain, mereka yang masih di parkiran ngajak si Tendo untuk pergi dari sini dengan mobil yang sudah diganti bannya oleh si Teko. Mereka lakukan ini karena peduli dengan si Tendo supaya pergi untuk meninggalkan bosnya yang baragajul. Tapi sifat si paling rajin si Tendo kembali bergejolak, malah minta temannya supaya untuk tetap tinggal saja di sini. Sempat disadarkan si Teko dengan perlakuan si Kosugi. Namun si paling rajin tetap kekeh akan tetap tinggal di sini dengan dalih keamanan. Hal itu juga malah disetujui oleh si Shizuka. Mereka pun kini jadi terbagi 3. Si paling rajin kembali bekerja, si Kosugi masih di parkiran, sedangkan si Shizuka semut sedang ngahulang tarik. Namun seketika ekspresinya berubah tatkala melihat daftar keinginan si Tendo.
Shizuka berubah pikiran kalau dirinya dan si Teko akan pergi dari sini seraya ngajak si Tendo yang lagi-lagi menolak masih dengan alasan keamanannya. Namun Shizuka yang pernah berada di posisi si Tendo, bedanya kalau si Shizuka selalu berpikir sendiri itu lebih baik, tapi pelan-pelan pikiran itu hilang setelah bertemu kalian berdua sambil memperlihatkan daftar keinginan yang si Tendo ingin ia lakukan sebelum menjadi zombie. Ternyata daftar keinginan terakhir si Tendo adalah pergi ke Indonesia saat 17-an Agustus nanti. Si Tendo pun kini punya keberanian untuk menolak setiap perintah dan berbicara dengan lantang kalau dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. 天童明は本日付で退職する決意をいたしました。 Ya, namun para zombie kini sudah masuk sampai ke sana dan situasi pun seketika riweuh and paciweuh. 小杉さん Si Tendo sibuk menyelamatkan orang-orang di sana dengan membawanya ke sebuah ruangan. Mereka pun sangat berterima kasih karena si Tendo telah menyelamatkannya. Yang ternyata di situ sudah ada si Kosugi lebih dulu kabur tadi. Pengecut emang si Kosugi ini, hajar kok. Ora, 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 ora. Walah ieung, hiu yang tadi geng sudah jadi zombie. Tapi si Shizuka menyarankan supaya tidak panik karena hiu tidak bisa hidup di darat apalagi berjalan di darat. Nah, baru sekarang kita boleh panik. Lebih-lebih dari manusia zombie, hiu zombie ini sangat ganas dan brutal, siap menakut-nakuti semua orang. Tapi ada gunanya juga eta si Kosugi ini, membuat si hiu jadi teralihkan karena suara yang tidak sengaja si Kosugi bunyikan. Tetapi si Tendo yang menyadari si Kosugi tidak ada di situ, dia memutuskan untuk kembali demi menyelesaikan daftar keinginannya, yaitu menjadi Ultraman untuk menyelamatkan semua umat manusia. スーツが必要なんだろう。 Ternyata kostumnya tidak mirip Ultraman, gengs. Lebih mirip ke Power Ranger atau ini mah. Entah mengandung unsur apa si kostum ini. Tiba-tiba saja si Tendo jadi kuat, bisa nahan hiu zombie seorang diri. Si Kosugi malah membuat situasi semakin runyam dengan membuka pintu yang sudah dipenuhi zombie. Tapi benar kan, si hiu cuma nakut-nakutin doang, gengs. Untungnya si Teko datang dengan power clipnya dan menyerahkan si hiu pada si Teko. Si Tendonya sendiri akan menyelamatkan si Kosugi. Bak Power Ranger yang sedang menghadapi monster, dengan gagahnya si Tendo membantai sama para zombie sempat tergigit. Namun kostum itu layaknya baju baja, gigitan para zombie pun tidak tembus sama sekali. Suka ditungguin loncatnya, padahal mah tinggal hap dari tadi kayak yang nafsu si hiu teh. Tapi giliran orang di depannya malah cuma diliatin doang, bengong ngahuleng ah. Si Shizuka mengalihkan perhatian zombie supaya berhenti menggigit si Tendo. Ayakung ngepas, tapi maklum gengs, zombie itu kan buta, dia tidak bisa melihat, hanya mendengar. Makanya dari sekian banyaknya zombie tidak ada satupun yang menyenggol si Shizuka. Nah, ceritanya itu semua zombie yang ada di sini berhasil mereka atasi. Tinggal si hiu lodon gebloh yang ternyata si hiu dianggap sudah kalah karena telah nyangkut di dinding. Mamam, tah ternyata si hiu tidak terima dibilang sudah kalah. Kuat asli, terbohong iya kostum. Si Shizuka punya sebuah ide dan tahu kelemahan seekor hiu supaya menyerangnya menggunakan batu baterai tepat pada sensor ultra sensitif di kepalanya. Tugas kita adalah mengalihkan si hiu dan sisanya biar si Tendo dengan kostum bajanya yang akan menghantarkan listrik pada si hiu.
Akhirnya semua bekerja sesuai rencana dan si hiu pun dapat mereka taklukkan. Singkat cerita, keadaan di sana sudah kembali kondusif. Namun semua orang menolak untuk tetap tinggal di sana, menganggap kalau si Tendo adalah bos yang sesungguhnya buat mereka, bukan si Kosugi yang pengecut hanya mementingkan dirinya sendiri saja, dan mereka semua juga akan pergi meninggalkan akuarium. Tamat. Namanya juga film ya gengs, cuma sekedar buat hiburan. Semoga kalian semua terhibur ya. Yang nggak terhibur subscribe, like, dan komen. Yang terhibur komen, like, dan subscribe. Bye-bye.